kasih. Perkenalkan, nama saya Jeko Jeremy Saleh. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal yang pertama itu mengenai teori underdevelopment atau teori terbelakangan. Pendapat saya tentang teori ini bahwa negara-negara berkembang memaksakan diri untuk mencapai kemajuan dengan melakukan modernisasi. Walaupun sebenarnya tidak akan dapat sepenuhnya mengikuti pembangunan negara-negara barat, sehingga menimbulkan adanya ketergantungan dan keterbelakangan bagi negara-negara berkembang. Contohnya negara maju, yaitu pendapatan per kapita tinggi. Perbedaan negara maju dengan negara berkembang dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita digunakan untuk menunjukkan rata-rata penghasilan setiap penduduk dalam suatu negara. Besaran ini diperoleh dengan cara membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Contoh kedua itu pendapatan per kapita, yaitu negara berkembang. Negara seperti Indonesia memiliki pendapatan per kapita menengah ke bawah, sehingga masyarakatnya dibilang masih belum mencapai kategori sejahtera. Hampir separuh negara di dunia masuk ke dalam kategori negara berkembang. Baik, soal yang nomor kedua yaitu cara apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi penduduk yang terbanyak. Yaitu cara yang pertama itu adalah pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberlakukan program keluarga berencana atau KB. Dua itu meningkatkan pemerataan pembangunan. Tiga itu menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Empat itu melaksanakan program transmigrasi. Yang kelima itu melaksanakan program perbaikan gizi, atau salah satunya melalui posyandu. Nomor 3 itu adalah masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan ekonomi, mau kemiskinan maupun distribusi pendapat. Saya ambil beberapa masalah di sini, yaitu yang pertama itu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan lajunya pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas. Untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Masalah kedua itu adalah masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan pekerjaan ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Masalah yang ketiga itu distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada kepemilikan sumber daya umumnya. Masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Yang keempat itu adalah pengenaan pajak. Pengenaan pajak adalah salah satu cara pemerintah dalam distribusi pendapatan. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan lain-lain.
Yang terakhir itu subsidi. Distribusi pemerintah dengan subsidi dapat berbentuk potongan harga maupun tambahan modal kepada produsen. Contohnya yaitu subsidi pupuk pada petani dan subsidi BBM. Jadi distribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Baik, nomor yang terakhir itu yaitu nomor 4 tentang bagaimana kesempatan kerja di Indonesia atau di NTT. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaannya lapangan pekerjaan di masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang besar ditambah dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kegiatan ekonomi justru menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi itu tidak diiringi oleh pertumbuhan kesempatan kerja. Contohnya dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih.